Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Nudu dan para Asdos. Gimana kabar Anda? Saya berharap di mana Anda berada dalam keadaan baik. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Araf Ibrahim Nambo dengan PM 2506 13234 akan mempresentasikan tugas minggu 9 mekanika teknik. Jika masa batang diabaikan, buat SFD dan BMD-nya. Jadi pada gambar ini, SFD adalah mencari gaya, ya untuk gaya, dan BMD untuk momen. Baik, pada gambar ini diketahui bahwa gaya terdapat pada titik A, yaitu gaya vertikal 15 kN. Lalu pada C terdapat pusat momen yakni 10 kN. Pada D terdapat negatif 30 kN, dan pada titik E terdapat negatif 20 kN. Nah, di sini kenapa saya sebut min? Karena gayanya ngarah ke bawah. Lalu, diketahui juga ada jarak A ke C, yakni 1 mm. Lalu jarak C ke D, yaitu 0,5. Jarak D ke E, yaitu 0,5. Dan juga jarak E ke B mengalami jarak yang sama, seperti CD dan DE. Dan di sini kita akan membuat SFD. Baik. Pertama kita menentukan dulu vertikal dari masing-masing titik. Seperti pada tampilan di PPT saya. Gaya vertikal C mengalami gaya vertikal yang sama karena satu jarak dan sama-sama memiliki gaya yang sama. Lalu pada vertikal D 15 kN min 30 kN, maka dapatlah min 15 kN. Lalu pada titik E, kita kembali dulu ke vertikal A dan C. Di sini kenapa ditambahkan 0? Karena di titik A yang ada hanya 15 kN. Maka ditambahlah 0. Baik, kita kembali ke vertikal E. Min 15 kN, min 20 kN dapatlah min 35 kN. Lalu pada titik B, vertikal B, jadinya 0. Nah, sekarang kita akan mencari momen pada B. B 15 kN dikalikan 2,5 meter plus 30 kN dikali 1 meter plus 20 kN dikalikan 0,5 meter ditambah 10 kN meter min momen B, maka dapatlah hasilnya 12,50 kN meter. Baik, itu tadi SFD. Dan sekarang kita akan mencari momen BMD.
momen pada A sudah jelas 15 kilonewton meter karena di titik A hanya ada 15 kilonewton sama 1 meter. C juga mengalami hal yang sama karena sama-sama satu jarak. Baik. Dan di sini kita mencari C lagi. Kenapa sih kita mencari C lagi? Karena di titik C, pada titik C sini ditemukan pusat momen 10 kilonewton. Maka kita bagi lagi ya. Ini jadinya 15 kilonewton meter. Dan pada perhitungan momen C yang kedua dapatlah 15 kilonewton meter. Lalu kita mencari momen pada D. 5 kilonewton plus 15 kilonewton dikalikan 0,5 meter dapatlah 12,50 kilonewton meter. Dan pada titik E, pada momen E, 12,50 kilonewton ditambah 15 kilonewton dapatlah 5 kilonewton meter. Nah, di sini nih, kenapa kita mencari momen B lagi? Tujuannya untuk menentukan kesetimbangan momen, apakah keseimbangan tersebut sudah betul. Nah, momen B sama dengan 5 kilonewton min 35 kilonewton dapatlah negatif 12,50 kilonewton. Nah, kita hitung lagi dan tidak ada apa-apa. Karena yang ada cuma yang ada hanya min 12,50 kilonewton. Jadi SFD dan BMD-nya seperti di bawah ini. Yang atas itu SFD, yang bawah itu BMD. Jika tampilannya kurang jelas, bisa di zoom in. Baik, berikutnya kita berada di soal kedua. Masih sama kayak nomor 1, kita membuat SFD dan BMD-nya. Tapi di sini kita harus mengetahui bahwa pada batang ini terdapat ada 2 tumpuan. Ada tumpuan pin, ada tumpuan roll. Tapi di sini kenapa tumpuan pin kita harus mencari momen? Karena terdapat pusat momen yaitu 20 kN meter. Lalu terdapat gaya vertikal setelah 1 meter yaitu 8 kN. Lalu pada di atasnya tumpuan roll terdapat work yaitu 15 kN meter. Dan jaraknya dari tumpuan pin ke 20 kN meter yaitu 2 meter. Dan dari pusat momen ke 8 kN 1 meter. Dari 8 kN ke tumpuan roll 2 meter. Dan dari tumpuan roll ini dari titik B ke ujung batang 3 meter. Nah, di sini kita akan buat SFD dan BMD-nya.
Baik, ini gayanya. Kita kalikan dengan 3 meter, dapatlah 45 kN. Lalu di sini kita akan mencari kesetimbangan pada tumpuan. Kita mencari gaya pada Y. AY plus BY min 8 kN, ya, tadi ke bawah jadinya min, lalu min 45 kN, karena masanya juga ke bawah. Nah, maka dapatlah di sini AY plus BY jadinya 53 kN. Lalu prosesnya nggak sampai situ aja nih untuk mencari AY. Di sini kita harus menentukan momen pada A. Plus BY dikalikan 5 meter min 8 kN dikali 3 meter min per 5 kN dikalikan 6,5 meter min 20 kN. Baik, itu dia prosesnya. Proses berikutnya 5BY min 24 sampai seterusnya 20 kN. Lalu disubstitusikan min 24 kN meter min 29,5 kN min 20 kN. Maka dari yang sudah disubstitusikan tadi itu dibagikan dengan 5BY. Maka nilai BY yang kita dapatkan di sini adalah 67,3 kN. Nah, dan di sini kita bisa mendapatkan AY, yaitu dari hasil tadi kita kurangi dengan min 67,3. Nah, kok bisa min? Karena ini min 24, min 292,5, min 20. Nah, hasilnya jadi min 336,5 kN. Iya, ada minnya. Maka dapatlah di sini 14,3 kN. Baik, sekarang kita mencari SFD-nya, mencari gaya. Kita buat SFD-nya. Dari titik A, vertikal AY, yaitu min 14,3 kN. Lalu setelah beban 8 kN, vertikal sama dengan min 14,3 kN min 8 kN. Dapatlah min 22,3 kN. Lalu dikasih plus 67,3 kN, dapatlah 45 kN. Itu sebelum B. Nah, setelah B, ini mengalami nilai yang sama, tetap 45 kN, dan daerah ujungnya yaitu 0. Itu SFD. Sekarang kita cari yang BMD-nya. Dari titik A sudah jelas 0, ya, tidak ada momennya karena tumpuannya pin, jadi tidak ada rollnya, tidak ada momennya. Lalu kita akan mencari Newton tepat sebelum momen luar, X 2 meter, yaitu momen sama dengan 4
min 14,3 kilonewton dikalikan 2 meter min 2 meter sama dengan min 28,6 kilonewton meter. Belum berhenti sampai sini, kita juga harus mengkalikan dengan min 20 kilonewton meter karena setelahnya A terdapat momen. Maka dikasih min 20 kilonewton meter, dapatlah hasilnya min 48,6 kilonewton meter. Lalu next di X 3 meter, momen min 48,6 kilonewton meter, min 14,3 kilonewton meter dikalikan 1 meter sama dengan min 62,9 kilonewton meter. Lalu pada B, X sama dengan 5 meter, momen yang didapatkan di sini adalah min 62,9 kilonewton meter, min 22,3 kilonewton meter dikalikan 2 meter. Maka dapatlah hasilnya di sini min 107,5 kilonewton meter. Lalu di daerah ujungnya kosong. Karena karena tidak ada apa-apa. Jadinya 0. Kurang lebih seperti ini bentuknya SFD dan BMD-nya. Jadi SFD dan BMD-nya seperti di bawah ini. Jika ada tampilan yang susah dilihat, bisa di zoom in PPT saya. Baik, saya akan tempel link video saya pada halaman akhir ini. Jadi Pak Nuru dan Pak Rasus bisa menyaksikannya berulang-ulang. Ya, demikian dari penjelasan saya. Tapi saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam mengerjakan tugas dan juga berpresentasi ini. Setidaknya saya telah menunjukkan hal yang harus ditaati sebagai mahasiswa, yaitu mengerjakan tugas tepat waktu sesuai dengan kebijakan dosen. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan salam sejahtera.